Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang tak sabar ingin menikah denganmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah dia yang tak sabar ingin segera menikah denganmu? Kalau yang terlihat di sini saya merasakan memang ada keinginan yang begitu besar ya dari sisi dia untuk segera melangsungkan pernikahan dengan kamu. Karena memang dia merasakan di hati terdalamnya bahwa ada kecocokan yang begitu erat. Ada kecocokan yang begitu membuat hatinya bergetar. Membuat dia jatuh cinta dan juga tergila-gila sama kamu. Ya. Dia melihat kamu begitu menarik. Dia melihat kamu begitu penuh cinta. Dan dia sangat mengagumi segala hal yang ada pada diri kamu. Jadi dia udah yakin di sini ya bahwa kamu ini adalah jodohnya, adalah seseorang yang memang sudah dikirimkan oleh semesta untuk dia. Makanya pada saat ini dia sedang banyak memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri. Karena dia udah ingin serius sama kamu. Udah gak pengen main-main lagi, atau hanya sekedar menjalin hubungan yang biasa-biasa aja, yang tanpa kejelasan, yang tanpa ada masa depan. Dia gak pengen hubungan yang seperti itu. Karena mungkin sebelumnya ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang masih belum siap, ya, membahas tentang masa depan, tentang pernikahan, dengan berbagai alasan. Tapi pada saat ini dia sudah berubah. Dia sudah memikirkan tentang masa depan, tentang hubungan ini mau dibawa kemana. Karena jelas dia tidak ingin kehilangan kamu. Dia gak pengen kamu direbut sama orang lain. Itu akan sangat melukai hati terdalamnya, membuat dia sangat-sangat cemburu. Apalagi jika pada saat ini antara kamu dan dia sedang tidak ada komunikasi, mungkin sedang ada konflik, sedang ada jeda ya di antara kalian berdua. Di sini dia banyak berpikir, dia banyak merenung. Akankah hubungan ini bisa baik lagi? Akankah hubungan ini bisa terjalin lagi dengan penuh cinta dan mewujudkan cita-cita kalian berdua? Ya, harapan dari kalian berdua. Bisa jadi tentang pernikahan dan juga harapan-harapan lain yang akan segera terwujud. Ya, sebenarnya pada saat ini dia punya banyak energi penasaran ya tentang kamu. Dia pengen tahu kabar kamu seperti apa. Dia pengen tahu bagaimana pikiran dan perasaan kamu ke dia, pandangan kamu. Apakah kamu sudah memaafkan dia? Ya, karena di sini dia banyak merasakan penyesalan. Ya, sebelumnya dia sudah memberikan luka sama kamu, memberikan kekecewaan dengan sikapnya, tindakannya, kata-katanya yang juga mungkin membuat kamu kesal ya pada saat itu. Atau bahkan ada beberapa di antara kamu yang hubungannya hadir orang ketiga.
Dan jika memang itu situasinya, maka di sini dia siap untuk melepaskan pihak ketiga tersebut. Ya, karena dia tidak merasakan kecocokan pada orang ketiga. Dia tidak merasakan cinta yang sama seperti yang dia rasakan sama kamu. Maka dengan banyaknya perasaan bersalah, perasaan menyesal yang pada saat ini dia pendam ya di dalam hatinya, membuat dia ingin datang kepada kamu dan juga meminta maaf dengan setulus hatinya. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia. Dia berharap kamu akan memberikan dia kesempatan lagi untuk menjadi yang terbaik, untuk bisa selalu berada di sisi kamu. Oke, di sini terlihat banget ya, kencang banget energinya. Bahwa dia ingin memakai cincin pernikahan bersama dengan kamu. Jadi perubahan yang ada pada dirinya ini memang benar-benar besar ya. Dia bertransformasi menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih bijaksana. Mungkin karena dia juga sempat patah hati ya di sini. Entah dia patah hati sama kamu atau mungkin dengan orang lain. Tapi yang jelas dia saat ini tersadar bahwa kamulah yang terbaik. Kamulah yang ingin dia perjuangkan, kamulah yang ingin dia kejar pada saat ini. Ya. Karena dia tahu, ya, karena dia bisa menilai bahwa kamu ini orangnya setia. Kamu ini orangnya tulus, baik, lembut, bisa memberikan dia cinta, perhatian, kepedulian, dan mampu memahami batin perasaan terdalamnya. Ya, apalagi kamu menerima dia apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Wajar jika kamu jadi pemenang ya, di hatinya. Terkadang memang dia bisa merasa insecure juga ya terkait dengan hubungan ini, karena bagaimanapun juga dia pernah menjadi seseorang yang begitu egois. Dia pernah menjadi seseorang yang mungkin manipulatif ya bagi sebagian dari kamu. Dan ada juga beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang labil, sehingga hubungan ini jadi on off, jadi gak jelas, jadi menggantung. Terus kalau ada masalah juga sepertinya sulit gitu untuk terselesaikan, karena dianya yang mungkin lebih banyak menghindar ya dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia memiliki niat yang baik untuk menyelesaikan segala permasalahan ya jika masih ada yang menggantung sampai saat ini. Karena apa? Karena dia ingin memberikan kejelasan sama kamu. Dia ingin memberikan kepastian dan juga jawaban dari segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saat ini ya selama ini menghantui pikiran kamu. Ya, dia tidak ingin ada energi toksik lagi pada hubungan ini yang mungkin selama ini dia ciptakan. Dia ingin datang, dia ingin manja-manjaan lagi sama kamu, dia ingin mendapatkan perhatian lagi karena di sini dia sangat haus perhatian dari kamu. Ya, tidak ada yang bisa memberikan dia perhatian, kepedulian seperti yang kamu lakukan ya, dengan penuh ketulusan. Karena mungkin orang-orang di luaran sana memberikan dia kepedulian, perhatian, tapi dia merasakan ada sesuatu yang tidak tulus seperti itu. Dia bisa merasakannya. Dia bisa membedakannya mana orang yang tulus, mana yang ada maunya aja. Ya, jadi seberapa jauh pun jarak kalian pada saat ini, selama apapun kalian tidak ada komunikasi, dia yakin bahwa waktu akan mempertemukan kalian kembali.
Oke, sekarang kita akan lihat situasi dari hubungan ini. Oke, kita baca di sini. Untuk kartu pertama ada komunikasi. Jadi memang hal pertama yang akan dilakukan adalah memperbaiki komunikasi ya antara kamu dan dia, sehingga tercipta sebuah kejelasan tentang apa yang kamu mau, apa yang dia mau, dan kalian bisa menciptakan tujuan yang jelas, tujuan bersama yang akan tentunya membawa kalian pada kebahagiaan. Tidak ada lagi yang harus ditutup-tutupi, tidak ada lagi yang harus disembunyi-sembunyikan. Ya, apalagi jika sebelum-sebelumnya kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif, tentunya itu sangat menguras energi kamu. Selalu membuat kamu merasa curiga, selalu membuat kamu merasa nggak tenang, membuat kamu cemas, khawatir, ya, tentang apa yang dia lakukan di belakang kamu. Apakah dia bersama dengan orang lain, apa dia jalan sama orang lain, ya. Banyak di antara kamu yang cemas, karena dianya juga tertutup, ya, dianya misterius. Oke? Kemudian untuk kartu kedua, di sini ada kangen. Dia kangen banget sama kamu. Dia ingin sekali bisa melihat wajah kamu kembali, melihat senyuman kamu lagi, menggandeng tangan kamu, memeluk kamu dengan erat. Ya, dan tentunya juga kamu sama ya, jika kamu saat ini sedang menunggu seseorang, ya, siapapun itu. Entah orang baru ataupun orang lama. Ya, di sini kamu ingin bisa mendapatkan ya kasih sayang dari seseorang tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga kamu butuh untuk dicintai. Kamu butuh untuk dipedulikan. Ya, kamu butuh cinta, itu intinya. Hidup kamu akan lebih berwarna, hidup kamu akan lebih bahagia. Kemudian kita baca lagi. Di sini ada janji yang tak ditepati. Mungkin ini adalah salah satu yang menyebabkan kamu juga merasa terluka, ya, kecewa. Jadi jika sebelum-sebelumnya seseorang yang kamu fokuskan ini pernah menjanjikan sesuatu, bisa jadi apapun ya, tapi mungkin janjinya tersebut tidak dia tepati. Tentunya kamu sedih ya sebagai pasangannya, karena kamu merasa seperti tidak dihargai, kamu merasa seperti tidak dianggap dan tidak dijadikan prioritas sama dia. Ya, kamu berpikiran bahwa jika memang dia benar-benar sayang, kenapa janji yang dia ucapkan tidak ditepati? Ya, apa alasannya? Apa yang menyebabkan dia menjadi seperti itu? Apa karena dia udah gak sayang lagi? Atau mungkin ada orang lain di dalam hatinya? Atau karena apa? Ya, kamu ingin bisa mendapatkan jawabannya. Tapi setelah dia nanti kembali, tentunya dia akan menjelaskan semuanya ya tentang alasan-alasan dia. Dan yang jelas dia untuk kedepannya akan selalu menepati janji-janjinya. Oke, kemudian di sini ada tertutup. Tadi sudah terbaca juga energinya ya. Banyak di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang cukup tertutup. Ya, dia kalau lagi ada masalah mungkin lebih dipendam sendiri. Sehingga kamu juga bingung gitu ya. Sebenarnya dia ini kenapa? Memang benar-benar ada masalah atau memang hanya ingin menutupi sesuatu aja dari kamu? Tentunya kamu berharap ya bahwa pasangan kamu bisa lebih terbuka. Jika dia sedang ada masalah, bisa cerita. Jika dia ada pikiran-pikiran yang mengganggu di kepalanya, setidak-tidaknya kamu bisa menenangkan dia. Ya, karena dengan begitu kamu merasa bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya. Ya, bahwa kamu penting bagi dia. Kamu berharap tentunya juga ya bahwa jodoh kamu, seseorang yang nantinya akan menikah dengan kamu, bisa menjadi seseorang yang terbuka, jujur, setia, dan juga mampu memahami batin perasaan terdalam kamu.
Oke, kita lanjut lagi ya di sini. Oke, kita lihat di sini ada Five of Cups. Three of Swords. Ada di Chariot. Energi Cancer kencang di sini, ya. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Dan mungkin ada yang berhubungan ya sebagian dengan Scorpio dan Pisces. Nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Di sini energinya sebenarnya cukup menyedihkan. Kenapa? Karena saya melihat orang ini merasakan rasa kehilangan yang begitu hebat. Ya, dia mungkin merasa bahwa selama ini dia sudah menyia-nyiakan kamu, tidak bersyukur, ya, dan membiarkan kamu pergi begitu saja. Padahal dia tidak ada niat ya ataupun maksud untuk kehilangan kamu. Tapi karena berbagai hal ya, situasi, mungkin dia juga pada saat itu tidak berpikir dengan jernih, dia impulsif, dan ya pada akhirnya hubungan kandas di sini ya untuk sebagian di antara kalian. Apalagi kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Three of Swords menimbulkan rasa sakit hati yang cukup hebat juga di sini untuk kalian berdua. Jadi sebenarnya bukan hanya kamu yang merasakan sakit hati, tapi dia juga merasakan hal yang sama. Terutama jika hubungannya sudah berakhir ya pada saat ini. Atau mungkin tidak ada kejelasan, tidak ada komunikasi. Ada yang ghosting, ada yang kabur begitu aja. Tapi kita bisa lihat di sini dengan hadirnya kartu The Chariot, energi yang sangat kencang sekali bahwa dia akan segera datang kepada kamu, ya, ke hadapan kamu. Dia akan mengatakan sesuatu dengan lantang. Mungkin tentang tujuannya, tentang dia yang juga menyesal dan ingin minta maaf. Ya. Dia akan memberikan kejelasan dan akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kamu selama ini. Ya, memang terlihat di sini energinya cukup labil. Ya, sebelum-sebelumnya dia sangat labil. Ada energi toksik juga. Dia merasa kehilangan kamu pada saat ini. Dia merasa ditinggalkan. Bahkan ada juga yang begitu insecure dan merasakan bahwa dia ini udah gak pantas lagi ya untuk bisa mendapatkan kamu. Dia mungkin merasa dia udah terlalu jahat untuk kamu. Dia merasa tidak percaya diri untuk menghubungi kamu kembali. Ya. Makanya pada saat ini dia sedang mencoba untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Ya, dia tidak ingin ada drama-drama lagi di antara kalian berdua. Dia nggak ingin gengsi-gengsi lagi atau lebih mementingkan egonya lagi dibandingkan rasa cintanya kepada kamu. Karena dia tahu sekarang bahwa jika dia terlalu mengikuti egonya, maka hubungan ini tidak akan pernah terjalin kembali. Ya, tidak akan bisa baikan lagi. Makanya untuk kedepannya dia terlihat ya di sini bahwa dia akan lebih banyak mengalah untuk kamu, lebih banyak sabar, lebih banyak mencoba untuk memahami dan belajar tentang karakter kamu juga agar dia bisa memahami batin perasaan terdalam kamu, tidak membuat kamu kecewa lagi, tidak membuat kamu terluka lagi seperti sebelum-sebelumnya. Ya, dan dengan hadirnya kartu ini juga saya melihat sepertinya ada hadiah yang ingin dia berikan ya sama kamu. Ya, mungkin berupa suatu barang dan lain sebagainya. Oke.
Kemudian di sini ada energi Sagittarius, ada Leo, Taurus. Sebagian mungkin ada yang berhubungan dengan Capricorn juga ya, namun tentunya bisa dari zodiak apapun, yang saya sebutkan hanya yang kencang aja energinya. Kalau yang terlihat memang di sini ada suatu rencana memang yang sudah dia buat terhadap hubungan ini, dan dia berharap rencana tersebut bisa berhasil. Karena rencana tersebut akan mengarah juga ke arah pernikahan, ke arah keseriusan. Mungkin dia ingin bisa lebih mengenal keluarga kamu, dan dia ingin kamu lebih mengenal keluarganya juga. Karena di sini kalian akan melangsungkan pernikahan. Ya. Di sini ada bayangan-bayangan juga yang beberapa waktu ke belakang ini ada gitu ya di dalam kepalanya. Dia membayangkan bahwa betapa bersyukurnya dia, bahwa betapa bahagianya dia, betapa beruntungnya dia jika dia pada akhirnya akan benar-benar menikah dengan kamu. Ya, bahkan dia sering di sini membayangkan tentang pernikahan kalian. Ya, dia memvisualisasikannya. Karena nggak ada lagi orang yang di dunia ini yang bisa membuat dia sampai sedalam ini ya, merasakan niat yang begitu besar untuk bisa menikah. Karena bagi dia, kamu adalah masa depannya, kamu adalah kebahagiaannya, kamu adalah seseorang yang bisa memberikan warna di dalam hidupnya. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca. Di sini dia ingin mengatakan kepada kamu, percayalah, aku bukan orang yang sama seperti dulu lagi. Artinya apa? Artinya di sini dia sudah banyak melakukan perubahan. Dia sudah banyak melakukan introspeksi diri. Ya. Karena dia ingin bisa ngimbangin kamu. Dia tidak ingin menjadi seseorang yang seperti dulu lagi, yang mungkin lebih banyak mementingkan diri sendiri, keras kepala, tidak ingin disalahkan, dan lain sebagainya. Dia ingin bisa lebih banyak mengalah dan lebih mengerti kamu sebagai pasangannya. Jadi dia ingin kamu percaya bahwa dia bukan orang yang sama seperti dulu lagi, tapi sudah menjadi seseorang yang lebih baik. Kemudian di sini ada masalah pribadi yang harus aku selesaikan dulu saat ini. Jadi mungkin ada sesuatu yang memang harus dia selesaikan dulu ya. Mungkin dari pekerjaannya, atau mungkin ada yang terlibat pada masalah keluarga. Kemudian juga ada kestabilan yang harus dia dapatkan terlebih dahulu sebelum dia datang kepada kamu. Karena dia ingin datang kepada kamu dengan versi terbaik yang ada pada dirinya. Ya, supaya kamu percaya, supaya kamu bisa melihat perbedaannya, melihat perubahannya. Ya, dia ingin membuktikan itu semua. Oke, kemudian di sini dia ingin mengatakan, tak pernah sebelumnya aku merasakan koneksi yang sedalam ini. Ya, udah terlihat juga tadi sebelumnya ya, energi dari dia yang memang merasakan koneksi ini begitu dalam. Dia merasakan ada ikatan batin di antara kalian berdua. Dia merasakan bahwa kamu ini adalah soulmate-nya, twin flame-nya, jodohnya, takdirnya. Seseorang yang dikirimkan semesta untuk dia, dan dia tidak akan melepaskan kamu lagi. Ya. Karena balik lagi di sini dia tidak akan pernah melupakan kamu. Dia nggak pernah bisa move on dari kamu. Dia nggak pernah bisa menggantikan kamu dengan orang lain. Ya, jadi setelah dia menyadari bahwa koneksi ini begitu dalam, begitu kuat, begitu kencang, dia ingin berkorban dan memperjuangkan kamu kembali. Oke, dan kartu terakhir, aku masih ingat
saat-saat yang menyenangkan, di mana kita saling bercanda dan tertawa. Aku kangen kamu. Banyak ya energi kangen di sini. Ternyata dia masih ingat saat-saat yang menyenangkan di antara kalian berdua. Pada saat kalian bercanda satu sama lain, pada saat kalian ngobrol, bertukar pikiran, tertawa bersama, mengunjungi tempat-tempat yang indah, makan bareng dan lain sebagainya. Makanya dia mengatakan di sini, aku kangen kamu. Ya karena memang gak ada lagi yang bisa menggantikan kamu di dalam hatinya. Jadi wajar ya dia di sini kangen dan ingin memberikan keseriusan, kejelasan, dan ingin memiliki ikatan pernikahan bersama dengan kamu. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.